Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radila Agustina dengan NIM 200301058. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Hadi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Baik, saya lanjutkan saja untuk masuki materi tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Nah, baik. Sebelum memasuki materi pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Ayu Andira hadir. Hadir. Dini Prestiani hadir. Hadir. Oke. Dewa Yuni hadir. Hadir. Baik, oke. Hadir semua ya pada pagi hari ini. Nah. Baik. Sebelum Ibu memasuki materi, ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini mengenai apa? Oke, baik. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai menelaah unsur-unsur dari kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Sebelum Ibu memulai materi tersebut, ada yang tahu apa itu surat pribadi dan apa itu surat dinas? Oke, coba Dini Prestiani sebutkan apa itu surat pribadi. Benar apa yang dikatakan Dini Prestiani tadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat, menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan resmi. Jadi, hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis surat pribadi ini yaitu tata etika dan sopan santun. Khususnya jika ditujukan kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru saja kita kenal. Nah, baik, ada yang tahu apa saja contoh surat pribadi? Ya, coba Ayu jelaskan apa saja contoh surat pribadi? Iya, benar. Jadi contoh surat pribadi itu bisa surat bertukar kabar kepada sahabat, surat buat orang tua, dan lebih banyak lagi surat pribadi yang lainnya. Baik, selanjutnya surat dinas. Ada yang tahu apa itu surat dinas? Iya, coba Ayu Andira. Nah, iya benar. Jadi, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan bentuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditunjukkan kepada lembaga. Isi dalam surat bersifat resmi ini atau surat dinas, dalam menulis surat dinas yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan bahasanya. Bahasa yang kita gunakan yaitu harus lebih mudah dibandingkan surat pribadi tadi. Jadi, bahasa surat dinas ini resmi, singkat, dan jelas, serta berpola tetap. Nah, ada yang tahu apa saja contoh surat dinas? Coba Lia Wahyuni. Nah, iya benar. Jadi, surat dinas itu contohnya itu ada surat lamaran pekerjaan, surat jual beli, dan itu masih banyak lagi surat-surat di kedinasan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat dinas. Jadi, ada yang tahu apa saja unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat dinas? Baik, coba Lia Wahyuni sebutkan apa saja yang terdapat dalam unsur-unsur surat pribadi. Nah, baik ya, benar apa yang dikatakan dia tadi. Jadi, yang pertama itu dalam unsur surat pribadi itu kita harus menentukan yang pertama ada alamat dan tanggal surat.
Kedua, salam pembuka. Ketiga, kalimat pembuka. Keempat, paragraf. Kelima, isi surat. Keenam, penutup surat. Ketujuh, salam akhir. Kedelapan, nama dan tanda tangan. Selanjutnya itu unsur-unsur surat dinas. Ada yang tahu apa saja yang terdapat dalam unsur-unsur surat dinas? Ya baik, coba Jaya Mitra jelaskan apa saja. Oke, nah baik, benar ya yang dikatakan Jaya Mitra tadi. Jadi unsur-unsur surat dinas yang pertama itu kita harus menentukan nomor surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, lampiran atau perihal. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, paragraf penutup. Yang kedelapan, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Datuk yang kesembilan, nama dan tanda tangan penulis surat. Baik, nah selanjutnya itu coba kalian lihat di buku cetak kalian. Itu ada contoh surat pribadi dan contoh surat dinas. Nah, kalian lihat contoh surat pribadi terlebih dahulu itu Jakarta 18 Maret 2009. Papa dan Mama tersayang di Kalimantan. Halo Pak, Ma, apa kabar? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Maafkan kakak ya Pak, Ma, aku belum bisa pulang ke Kalimantan. Padahal aku sudah kangen sekali sama Mama, Papa di rumah. Adik-adik juga sehat kan ya, Ma, Pa? Sekarang kegiatan kampus dan tugas-tugas dari dosen menumpuk jadi satu. Jadinya kakak perlu kerja keras buat menyelesaikan semuanya. Tenang aja, Pa, Ma. Kakak sehat dan senang kok di sini. Jadi nggak perlu khawatir ya, Ma, Pa. Semoga kita bisa ketemu setelah Lebaran, setelah kakak ujian semester ya, Pa. Doakan aku sehat selalu dan dapat IPK tinggi buat semester ini. Salam sayang selalu dan peluk cium dari jauh buat Mama, Papa, dan adik di rumah. Tanda tangan Hendri Rahmawan. Nah, pada contoh dari surat pribadi tersebut, kalian bisa lihat itu dia membuat surat itu mengikuti unsur-unsur dari surat pribadi tadi. Bisa kalian lihat itu unsur-unsur pribadi itu ada tempat dan tanggal lahir, tanggal penulisan surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, identitas, miring surat. Nah, bisa kalian lihat itu di contoh surat pribadi tadi udah menyesuaikan dari unsur-unsur contoh surat pribadi tadi. Nah, selanjutnya itu kalian bisa lihat lagi contoh surat dinas. Nah, kalian bisa lihat di bawahnya itu ada contoh surat dinas. Itu PT Rindu Jaya Abadi, Jalan Tulus Jaya nomor 47 Jakarta Selatan. Telepon 02156477777. Email rindujayaabadi@gmail.com. Nomor 09-9-hub-2028. Lampiran 1 lembar perihal. Undangan rapat Jakarta 13 September 2016. Kepada yaitu Bapak atau Ibu kepada proyek PT Sinar Berlian di tempat. Salam sejahtera kami sampaikan. Sehubungan dengan adanya kerjasama yang akan diadakan antara PT Maju Jaya Abadi dan PT Sinar Berlian. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Direktur Utama PT Maju Jaya Abadi memberikan tugas dinas kepada nama Joni Ramadan, Jabatan Sekretaris Utama, alamat Jalan Rindang Selalu nomor 766, untuk mengadakan rapat khusus dengan pihak PT Sinar Berlian secara khusus untuk membahas tindak lanjut kerjasama. Demikian surat dinas ini kami sampaikan menyangkut kepentingan kerjasama antara dua perusahaan atas perhatian serta kerjasama Bapak atau Ibu Kepala Proyek PT Sinar Berlian. Kami ucapkan terima kasih. Tanda tangan Direktur Utama PT Maju Jaya Abadi Jamal Mokhtar Wijaya. Bisa juga kalian lihat dari contoh surat dinas tadi bahwasanya
membuat surat dinas itu harus melihat unsur-unsurnya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa lihat dari contoh surat pribadi dan contoh surat dinas tadi, itu termasuk dalam itu mengikuti, membuatnya harus mengikuti unsur-unsur. Pribadi itu ada yang terdapat di surat dinas tadi, ada kepala surat, tanggal surat, identitas surat, nomor lampiran atau perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, identitas pengirim, inisial. Jadi jika kalian ingin membuat surat dinas atau surat pribadi, kalian harus mengikuti unsur-unsur dalam surat dinas dan surat pribadi tersebut. Karena jika kalian mengikuti unsur-unsurnya, maka surat yang kalian buat akan terlihat benar dan rapi. Selanjutnya, sebelum Ibu menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Jaya Mitra, Lia Wahyuni, Didik Destiani, Ayu Andira, ada yang ingin ditanyakan mengenai surat pribadi, surat dinas? Selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan, jadi kesimpulan kita pada materi pembelajaran pada hari ini, kita tadi menjelaskan mengenai apa itu surat pribadi, apa itu surat dinas, unsur-unsur yang terdapat dalam surat pribadi, unsur-unsur yang terdapat dalam surat dinas, kemudian ada contoh-contoh surat pribadi, ada contoh-contoh surat dinas. Baik, Ibu ulangi. Jadi dimaksud surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama bisa dikatakan pengirim dan orang kedua bisa dikatakan penerima. Jadi biasanya surat pribadi ini bersifat tidak resmi, bebas, dan bisa menggunakan bahasa yang sehari-hari. Sedangkan surat dinas ini bersifat resmi. Jadi surat dinas ini adalah surat yang ditulis dalam situasi dan kepentingan formal atau kepentingan kedinasan. Makanya jika ingin menulis surat dinas ini, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi surat dinas ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberian izin, surat tugas, atau surat pengambilan keputusan. Nah, baik, untuk pertemuan selanjutnya kalian buat salah satu contoh surat pribadi, satu contoh surat dinas, dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan, maka berakhir pula materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.